Di tanggal 10 kemarin, email saya digempur oleh YouTube, disuruh mengisi informasi tentang pajak. Kalau nggak diisi, bakal dipotong 24% gajinya dari YouTube. Nah, buat Anda para YouTuber pemula, wajib mengetahui ini dan tonton hingga selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabatku semua, para YouTuber pemula dimanapun Anda berada. Di video kali ini saya akan berbagi informasi yang sangat penting dan urgent, terutama bagi para YouTuber, bukan VTuber, YouTuber pemula. Kenapa? Karena di sini teman-teman kalau tidak melakukan ini, maka gajinya dari YouTube akan dipotong 24%. Bayangkan, kalau gaji Anda adalah 10 juta, maka akan dipotong 2.400.000. Nah, apa itu infonya? Nah, ini dia. Saya baca dulu ya, biar semuanya pada tahu. Halo, kami menghubungi Anda karena Google akan diwajibkan oleh pemerintah Amerika. Nah, ini ya, dari Amerika Serikat untuk memungut pajak Amerika Serikat atas pembayaran kepada kreator di luar Amerika Serikat mulai tahun ini paling cepat Juni. Jadi ini akan berlaku paling cepat Juni ya, 2021. Selama beberapa minggu ke depan, kami akan meminta Anda untuk mengirimkan informasi pajak Anda di AdSense untuk menentukan dengan tepat besarnya potongan pajak jika berlaku. Nah, ini semoga aja tidak berlaku ya. Mungkin bisa jadi di situ ada mungkin pendapatan yang sekian kena pajak, pendapatan yang sekian nggak kena pajak. Mungkin yang 1 miliar bisa kena pajak, kalau di bawah 1 M tidak kena pajak. Amin. Jadi punya saya nggak kena nanti. Kalau di bawah 1 M, karena belum nyampe 1 M. Tapi nggak apa-apa kena pajak asalkan dapat 1 M. Amin ya, semuanya sukses. Berikutnya, jika Anda tidak memberikan informasi pajak hingga tanggal 31 Mei 2021, Google dapat mewajibkan memotong hingga sebesar 24% dari total penghasilan Anda dari seluruh dunia. Wow. 24% men akan dipotong kalau sampai tanggal bulan Mei ya. Sekarang apa sekarang? Maret, April, Mei, berarti masih 3 bulan. Masih lama sih sebenarnya. Namun daripada nanti lupa, lebih baik segera isi aja sekarang. Apa yang harus saya lakukan? Dalam beberapa minggu ke depan, Anda akan menerima email untuk mengirimkan informasi pajak Anda di AdSense. Fitur pajak online di AdSense terdiri dari 6 langkah dan akan terdapat serangkaian pertanyaan untuk memandu Anda menyelesaikan proses tersebut guna menentukan apakah terdapat pajak Amerika Serikat yang berlaku. Jadi ini masih belum tentu juga ya. Namun nanti misalkan itu akun Anda kena pajak, itu lebih kecil lah daripada kalian tidak ngisi sama sekali, akan terpotong 24%. Untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait perubahan ini dan daftar informasi pajak yang harus disiapkan, kunjungi pusat bantuan kami atau, nah ini, mengapa peraturan ini diberlakukan? Berdasarkan Chapter 3 dari US Internal Review Code, Google bertanggung jawab untuk mengumpulkan informasi pajak dari semua kreator di luar Amerika Serikat yang melakukan monetisasi dan dalam keadaan tertentu memungut pajak jika kreator tersebut memperoleh penghasilan dari penonton di Amerika Serikat. Oh, seperti itu ya. Ya, ini ya. Ada catatan juga ini, memungut pajak jika kreator tersebut memperoleh penghasilan dari penonton di Amerika Serikat. Namun catatannya di atas, kalau tidak ngisi akan dikenakan semua ini ya. Google dapat diwajibkan memotong hingga sebesar 24% dari total penghasilan Anda dari seluruh dunia. Itu kalau sampai tanggal 31 Mei Anda tidak menyetorkan informasi pajak. Namun kalau nanti kalian itu menyetorkan informasi pajak, maka bisa jadi akan diseleksi ya. Kalau memang memenuhi syarat untuk dikenai pajak dari Amerika, maka akan kena pajak. Kalau tidak ya mungkin tidak, seperti itu. Namun kalau Anda itu tidak ngisi sama sekali, pasti kena 24% seperti itu. Jadi mendingan diisi aja. Untuk kreator di luar Amerika Serikat, oh ini lainnya, kami akan mengubah persyaratan layanan dalam waktu dekat. Dalam versi baru tersebut, penghasilan Anda dari YouTube akan dianggap sebagai royalti dari
perspektif pajak Amerika Serikat. Hal ini dapat mempengaruhi perhitungan pajak atas penghasilan Anda dan sebagaimana diwajibkan oleh hukum yang berlaku di Amerika Serikat, Google yang akan memungut pajak tersebut. Ya, kita tunggu aja lah. Saya kurang begitu paham sebenarnya. Yang penting diisi aja dulu, itu aja sih poinnya. Bagaimana pengaruhnya terhadap penghasilan saya? Nah ini, jika Anda mengirim informasi pajak Anda, pajak Amerika Serikat hanya dapat diberlakukan terhadap penghasilan Amerika Serikat bulanan Anda dari AdSense. Pendapatan yang diperoleh dari penonton di Amerika Serikat melalui tampilan iklan, YouTube Premium, Super Chat, Super Sticker, dan langganan channel. Berarti kayaknya menurut saya yang dikenakan pajak nanti itu hanya dari penonton-penonton yang dari Amerika. Kayaknya seperti itu. Jika Anda tidak mengirimkan informasi pajak Anda, tarif pajak Anda dapat diterapkan ke tarif potongan pajak yang lebih tinggi untuk perorangan 24% dari total penghasilan AdSense yang diperoleh dari seluruh dunia. Untuk memperkirakan kemungkinan dampaknya terhadap penghasilan Anda, ikuti petunjuk berikut. Ini ya, ada petunjuk, kita ikuti aja. Di sini saya akan coba ngisi setelah ini ya, kita lihat aja ada petunjuknya di sini teman-teman. Nah, di sini ya, ini sama kayaknya isinya seperti tadi. Namun di sini, nah ini caranya. Anda dapat mengikuti petunjuk di bawah untuk mengirimkan informasi pajak Amerika Serikat Anda ke Google. Perhatikan bahwa Anda mungkin akan diminta untuk mengirimkan ulang informasi pajak setiap 3 tahun. Nah ini ya, login ke akun AdSense, klik pembayaran, klik kelola setelan, scroll ke profil pembayaran, dan klik edit di samping informasi pajak Amerika Serikat, klik kelola informasi pajak. Pada halaman ini Anda akan menemukan panduan yang akan membantu Anda memilih formulir yang oke. Kita langsung aja ya. Intinya kita ke AdSense. Dan di sini saya sudah kebetulan ke AdSense, sudah masuk di halaman pembayaran. Kemudian di sini ada kelola info pajak, ada bacaan kelola info pajak ya di sini. Kita klik. Nah, ini kelola info pajak. Berikan atau perbaharui informasi pajak Anda, profil pembayaran, dan negara Anda, menentukan cara pajak Anda dikumpulkan, dipotong. Oke, info pajak Amerika untuk menerima pembayaran dari Google, pastikan Anda memberikan informasi pajak. Proses ini memerlukan beberapa menit. Kita klik ya di sini tambah info pajak. Nah, di sini kita akan disuruh masuk ke Gmail kita. Saya akan masuk dulu dan ini sifatnya rahasia. Baik, teman-teman, di sini saya sudah masuk info pajak Amerika Serikat. Nah, di sini apa jenis akun? Nah, kita klik di sini karena saya perorangan, maka saya akan pilih perorangan. Kemudian klik berikutnya. Apakah Anda warga negara atau penduduk Amerika Serikat? Jawabannya tidak. Jadi saya bukan orang Amerika. Pilih jenis formulir pajak W8. Berdasarkan jawaban yang telah dipilih sebelumnya, formulir W8 diperlukan. W8 band formulir ini paling sering digunakan oleh individu non-AS dan juga akan digunakan untuk mengklaim informasi perjanjian pajak. Kalau yang bawah, formulir ini paling sering digunakan. Ini kita suruh pilih yang ini ya. Kalau yang 8 kan sama juga, apa ya? Formulir pengisi terkait perdagangan atau bisnis AS. Nah, kita pilih yang mana ini? Coba baca lagi. Formulir ini paling sering digunakan oleh individu non-AS dan juga akan digunakan untuk mengklaim manfaat perjanjian pajak. Kalau yang bawah, apa ini harus dicentang semua? Oh, dipilih nih ya. Kalau yang ini, yang EC ini, formulir ini paling sering digunakan oleh entitas bisnis. Oh, ini perorangan berarti yang atas. Kalau yang bawah ini kan entitas bisnis atau individu non-AS memerlukan penghasilan terkait perdagangan atau bisnis dan menunjukkan laporan pajak. Kita pilih yang atas saja ya, mudah-mudahan benar. Kita klik mulai formulir. Oke, kita tunggu teman-teman.
Nah, ini kita isi. Saya skip dulu. Baik, di sini sudah terisi. Langsung kita NAB bisnis sebagai atau entitas yang diabaikan. Negara pengguna. Oke. Kita isi apa ini ya? Wah, ini negara pengguna. Kita pilih negaranya aja. Indonesia. NAB ini bisnis apa ya? Oke, kita cek di sini. Yang diabaikan adalah entitas bisnis yang memiliki pemilik tunggal, bukan korporasi berdasarkan hukum. Nama perusahaan yang berbeda dengan nama pemilik. Apa ya? Dan tidak dianggap sebagai. Oke, selengkapnya tentang entitas yang diabaikan. Ini di siapa ya? Nama bisnis. Oke, kita kasih aja mungkin AdSense ya. AdSense channel YouTube. Atau isi apa ya? AdSense lah, channel YouTube. Kita gini aja wis. Nomor wajib pajak. Nah, ini enggak ada ya. TIN. Sini saya nggak punya ini. Alamat. Oke, klik berikutnya. Oh, ini namanya bermasalah kayaknya. Berikutnya. Oke. Alamat tinggal tetap menggunakan PO Box. Oke, kita centang di sini. Kita tulis. Oke, saya skip dulu ya teman-teman. Ini alamat saya isi dulu. Baik teman-teman, alamat sudah diisi sesuai KTP. Kemudian kita tinggal centang alamat surat sama dengan alamat tempat tinggal tetap. Klik berikutnya ya. Nah, di sini ada pertanyaan lagi. Apakah Anda mengklaim tarif potongan pemungutan pajak yang lebih rendah berdasarkan perjanjian pajak? Apakah Anda mengklaim tarif pemotongan? Ini maksudnya apa? Aduh. Penduduk negara yang mengklaim perjanjian dengan AS. Tidaklah. Saya nggak pernah janji-janji. Semoga aja benar ini ya. Klik berikutnya. Kita tunggu. Nah, ini masih ada lagi. Saya menyatakan bahwa saya telah meninjau ke dokumen. Nah, ini harus ditinjau lagi, teman-teman. Ini ya. Harus ditinjau lagi. Nah, ini. Oke lah, centang aja. Nah, ini kalau mau ditinjau lagi kayaknya ini ya. Wow, ini dibaca lagi. Kalau ada yang salah bisa diisi. Oke. Kayaknya sudah. Kita langsung klik berikutnya. Nah, ini. Kemudian ini ada pertanyaan lagi teman-teman di bawah. Apakah Anda orang yang tercantum di bagian tanda tangan? Iya. Nama lengkap. Oh, di sini kita isi nama lengkap ya. Kemudian klik berikutnya. Ada lagi. Pernahkah individu yang disebut di bagian melakukan aktivitas dan layanan apapun untuk Google
di AS. Nah ini saya nggak tahu ya, pernahkah individunya? Tidak lah. Layanan yang diberikan kepada Google atau afiliasinya akan dijalankan sepenuhnya di luar AS, dan bahwa tenaga kerja atau modal apapun yang digunakan untuk memberikan layanan tersebut secara fisik akan berlokasi di luar AS. Oke. Pertanyaan tertulis perubahan status. Apakah Anda memberikan informasi pajak untuk profil pembayaran baru atau yang sudah ada yang sebelumnya? Saya memberikan informasi pajak untuk pembayaran baru atau yang sudah ada yang belum. Saya memberikan informasi pajak untuk profil pembayaran yang sudah ada. Oh, yang ini ya, yang baru aja. Klik kirim. Kita tunggu. Jadi ini harus diisi ya teman-teman. Banyak juga sih yang harus diisi. Nah, formulir pajak dan tarif pemotongan pajak WHT. Sertifikat di luar AS, sertifikat aktivitas di luar AS, dokumen tambahan. Nah ini udah selesai kayaknya. Oke, sudah disetujui teman-teman. Formulir W8W status disetujui. Oke, dikirim oleh, ini alamatnya sudah lengkap. Kirim formulir baru, ini kalau mau kirim formulir baru. Oke, sekian aja, terima kasih, semoga sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan semangat.